Apakah Anda merasa bahasa Inggris Anda tidak meningkat meski sudah belajar mulai SD hingga SMA? Apakah Anda berpikir tentang grammar atau tata bahasa Inggris ketika mau berbicara? Jika ya, maka Anda tidak sendirian. Saya pun dulu juga seperti itu. Perkenalkan, saya Ahmad Syairofi dari Syarifah English Course. Di video ini, saya akan bercerita tentang pengalaman saya mengatasi masalah-masalah tersebut di atas, yang pada akhirnya saya bisa menguasai bahasa Inggris, mendengarkan, membaca, berbicara, dan menulis dengan baik. Bagi Anda yang akan memutuskan untuk fokus belajar bahasa Inggris, video ini akan bermanfaat untuk membantu Anda menentukan strategi belajar Anda sendiri. Karena dalam video ini, saya akan fokus menceritakan secara singkat pengalaman saya tentang bagaimana saya belajar bahasa Inggris dengan sukses, bagaimana saya mengatasi masalah grammar ketika berbicara, dan bagaimana saya belajar menulis bahasa Inggris yang pada akhirnya membantu saya mendapatkan hibah riset dari Simeo, menerbitkan artikel ilmiah di jurnal internasional terindeks Scopus, Q1, dan Web of Science kategori SSCI, serta mendapatkan beasiswa S3 dari pemerintah Indonesia. Jadi, simak baik-baik, tonton videonya, jangan di-skip agar terhindar dari kesalahpahaman dalam memahami isi video ini. Saya akan memulainya dengan menceritakan pengalaman saya agar dapat menjawab pertanyaan bagaimana Anda belajar bahasa Inggris dengan sukses dan bagaimana Anda mengatasi masalah grammar ketika berbicara. Pada tahun 2010, 2 tahun setelah saya lulus SMA, saya fokus belajar grammar. Ada 2 buku yang saya pakai, yaitu bukunya Raymond Murphy berjudul English Grammar in Use dan bukunya Betty S. Azar berjudul Understanding and Using English Grammar. Saya sangat rajin membaca dan memahami kedua buku ini secara bersamaan. Tapi harus saya akui, saya jatuh bangun mempelajari buku ini karena buku ini full berbahasa Inggris, sedangkan saya sama sekali tidak mengerti. Saya harus tanya ke sana kemari dari satu guru ke guru lainnya agar mengerti isi setiap materi di buku ini. Singkat cerita, secara perlahan dan bertahap, saya akhirnya dapat menguasai intisari grammar di kedua buku ini. Saya bangga dong, secara kedua buku ini levelnya berada di level intermediate atau 2 tingkat di bawah level advance atau tingkat mahir. Akan tetapi, satu masalah besar muncul. I cannot speak English. Saya hanya bisa menyusun kata-kata menjadi kalimat. Tapi saya nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa ngomong Inggris, hanya menyusun kata-kata menjadi kalimat. We know that in speaking, there's limited time to think. We have to speak directly to our partner. Ketika berbicara, kita nggak punya waktu untuk berpikir. Kita harus langsung ngomong kepada lawan bicara kita. Bukan malah memikirkan, pakai grammar apa ya? Tenses apa ya? Ini benar apa tidak ya? Ya kan? Nah, itu masalahnya. Sehingga pada akhir tahun 2010, saya banyak duduk di warnet untuk nonton YouTube, mencari video how to speak English fast, how to improve our speaking, dan pertanyaan-pertanyaan sejenis lainnya. Singkat cerita, dari ratusan video yang saya download, saya dapat menyimpulkan bahwa I should have received much input, much exposure from authentic materials. Dan material otentik itu adalah listening to English speakers. Ya, mendengarkan orang yang berbicara bahasa Inggris. Saya harus banyak-banyak mendengarkan. Dan bagaimana strategi mendengarkan ini dilakukan agar dapat membantu kita lancar berbicara bahasa Inggris? Nah, di video selanjutnya akan saya rangkum secara detail bagaimana saya belajar listening for speaking. Dan pada akhirnya, dengan strategi listening, saya bisa lancar berbicara bahasa Inggris. I can speak automatically. The words come out of my mouth without much thinking. My vocabulary has improved. I speak confidently. Bangga dong bisa ngomong Inggris? Ya pasti bangga lah. Tunggu dulu. Meskipun sudah bisa ngomong dan menguasai grammar, bukan berarti kita harus stop di situ. Kita juga harus bisa menulis dengan baik. Dan saya mengakui bahwa menulis dengan baik itu tidak gampang, alias susah pakai banget. Bukan asal menulis, apalagi tulisan itu berbentuk formal atau bahkan tulisan akademik. Saya tertarik meningkatkan kemampuan menulis saya ketika saya tahu bahwa di luar sana banyak sekali penyedia beasiswa untuk lanjut kuliah S2 dan S3, baik dalam maupun luar negeri. Siapa yang tidak tertarik dengan kuliah gratis? Untuk dapat melamar beasiswa itu, salah satu kuncinya adalah menulis bahasa Inggris dengan formal.
seperti menulis essay, motivation letter, recommendation letter, hingga proposal penelitian bahasa Inggris. Dan dari sinilah I started to improve my writing skills. Singkat cerita, akhirnya saya menerima banyak surat penolakan oleh penyedia beasiswa. Ya maklumlah, saya sadar diri. Bagi saya, kegagalan adalah kesuksesan yang tak terlihat. Bagaimana bisa? Ya, kemampuan menulis saya jauh meningkat tanpa saya sadari. Pada akhir tahun 2016, saya tersenyum ketika melihat kembali file tulisan-tulisan saya untuk melamar beasiswa-beasiswa itu. Saya bilang, pantes gagal. Pada tahun 2017, saya menemukan akun Facebook milik seorang profesor yang suka mengkritik. Saya tidak sebut nama, tapi ini orangnya. Saya diam-diam tertarik dengan kritik-kritik beliau, apalagi banyak karya beliau yang terbit di jurnal top Markotop tak berbayar. Singkat cerita, saya mulai mengikuti beberapa karya dan workshop beliau di akhir tahun 2018. Dengan perpaduan pengalaman penolakan beasiswa dan ilmu anyar dari sang profesor tersebut, alhamdulillah pada tahun 2020 saya mendapatkan hibah riset dari Simeo. Tahun 2021 mendapatkan beasiswa S3 dari pemerintah Indonesia dan menerbitkan artikel ilmiah pertama saya di jurnal internasional terindeks Scopus Q1 dan Web of Science kategori SSCI pada tahun 2022 dan 2023. Alhamdulillah. Semoga esok hari giliran Anda juga ya yang meraih kesuksesan. Amin. Oke, demikianlah cerita singkat perjalanan saya mulai serius belajar bahasa Inggris dari tahun 2010 hingga sekarang. Learning never stop. Semoga saya bisa rutin membagikan video-video tentang bahasa Inggris. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan komen di bawah atau bisa hubungi saya di 085 859 452 496. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Semoga bermanfaat.